Kita ini yang namanya kebaikan itu harus langgeng, harus istiqomah. Karena ya biasanya orang meninggal dunia itu dia pas apa yang sedang ia gemari. Ya, kalau dia meninggal dunianya dia gemar dengan berbuat kejahatan, maka dia namanya su'ul khatimah. Kalau dia meninggal dunia dia menggemari suatu kebaikan, namanya husnul khatimah. Nah, oleh sebab itulah maka sepanjang hidup kita ini sebaiknya kita selalu gemar dengan kebaikan. Kan gitu pamannya kita istiqomah kita mengamalkan zikir, mudah-mudahan akhir dari hayatnya ini dengan zikir akhir hayatnya. Tapi kalau dia selalu berbuat kejahatan, nanti akhir daripada hayatnya itu mesti kejahatan. Ya, contohnya ya terus senantiasa berbuat kejahatan, ekstasi terus dia, terus tegak terus, itu menjadi hobi dia. Nanti akhir dari hayatnya itu pas hobinya itu. Kalau itu secara terus dikerjakan sama dia, ya. Nah, oleh sebab itu yang kita harapkan kita husnul khatimah. Artinya akhir daripada hayat kita itu mengerjakan sesuatu yang baik. Ya, yang bagus. Nah, oleh sebab itu kita kalau umpamanya kita sekarang mengerjakan sholat masih bolong-bolong, harus diperbaiki. Jadikanlah yang namanya ibadah sholat itu jadi kegemaran kita. Ya, jadi kegemaran. Yang kita harapkan sampai kita meninggal dunia kita gemar ibadah itu, sholat itu. Nah, mudah-mudahan kalau seperti itu ya, akhir daripada hayat kita yang bagus akhirnya. Tapi kalau kita gemarnya mengerjakan hal-hal yang tidak baik, akhir dari hayat kita mesti berakhir yang tidak baik, tidak bagus. Mati saja kau. Tidak baik, ngapain hidup? Kan seperti itu. Nah, itu hubungannya dengan husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Ya, nah itulah maka kalau kita sudah nanti masuk kepada ilmu tarekat, nah ilmu tarekat itu kan kita harus melazimkan zikir. Siang malam kita harus ingat kepada Allah yang harapan kita akhir daripada kalam kita menyebutkan kalimah thayyibah, kalimah yang baik. Akhir dari kalam kita menyebutkan kalimah yang baik. Nah, barang siapa yang akhir daripada kalamnya menyebutkan kalimah thayyibah, kalimah yang baik, maka manusia itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa tidak dihisab. Tidak boleh yang lain. Tidak Tidak dihisab oleh Allah. Ini tuh kiri. Wa kullu man bi khairi ilmi ya'lamu a'maluhu mardudatun la taqbalu. Barang siapa mengerjakan satu pekerjaan tidak disertai dengan ilmu pengetahuan tentang pekerjaannya itu, maka semua amalan-amalannya tidak ditolak, tidak diterima. Nah, oleh sebab itu diampuni atau tidak dosa-dosa kita oleh Allah SWT tergantung dengan ilmu. Ya, kenapa seperti itu? Jadi bisa kita lihat, bisa kita lihat orang-orang yang mengerjakan haji itu kan bermacam
seragam, membawa ilmunya masing-masing. Sedekah. Ada yang berlaku syirik di situ, kerjakan pekerjaan syirik di depan Ka'bah itu. Sedekah. Ya, ada yang cuma ikut-ikutan karena dia mampu, uangnya banyak, Zikir. dia ikut-ikutan yang sebenarnya ilmunya dia tidak ada. Tidak berguna. Lisan kau tidak berguna. Ya. Lisan kau. Nah, oleh sebab itulah maka Dari tangan. sangat tergantung kepada ilmu. Ya, sama dengan sholat begitu juga. Ya, sholat, apakah orang sholat pasti dapat pahala? Kan belum tentu. Ya, Sholat. karena di dalam Al-Quran itu jelas ada orang sholat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, ada yang qatlahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, kata Allah, neraka wil bagi orang yang sholat itu orang-orang yang lalai di dalam sholat. Berarti enggak semua orang sholat, ya, diterima oleh Allah. Ya. Kemudian ada yang mendapatkan kebahagiaan. Siap goreng. Ya, yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang khusyuk di dalam sholat. Sama dengan haji begitu juga. Ya, juga amalan-amalan lain begitu juga. Jadi sama saja. Nanti masalah haji, nanti kalau dari ilmu tasawufnya ada bab tertentu. Jelaskan masalah haji. Haji ibu itu Ya. udah mabrur. Ya, nanti ya, sudah. Jangan ditayangkan sekarang. Masih dijelaskan. Singa-bata. Karena haji itu, ya, semua itu kan ada syariat, ada hakikat. Ya, kalau menurut syarat, Jangan asal-asalnya kamu ya. kalau dia sudah kerjakan syarat dan rukunnya haji, maka sah menurut syarat, sah menurut hukum syarat. Ya, hanya syarat. Ya, sekarang itu Tentu sama yang diterima. itu namanya amalan badaniyah, ada amalan jasad. Belum tentu haji. Sekarang kita ini kan hidup kita nih jasad dan ruh kan. Saya tahu. Sekarang yang percayakan ruhnya. Kalau kita bicara masalah hajinya ruh, kalau hajinya ruh tidak ada syarat, tidak ada rukun. Keluarkan uang itu. Keluarkan. Buat apa kau simpan? Nah, oleh sebab itulah maka haji harus syariat dan hakikat supaya mabrur. Rugi kau. Ya, syariatnya haji itu seperti apa, hakikatnya apa? Saya bilang, wah, Sama dengan sholat begitu juga. Ya, kamu mau? sholat ada syariat dan hakikat. Ya, syariatnya sholat yang menurut syarat itu yaitu, ya, ada syarat, ada rukun. Itu namanya amalan badaniyah, amalan badan, jasad. Ya, tapi kalau amalan ruh, ya, nggak ada syarat, tidak ada rukun. Bu, Ya, oleh sebab itu kita harus mengerti ya hakikatnya, ya, supaya jangan sampai kita ini hanya membersihkan jasad tetapi tidak membersihkan ruh. Sedangkan nanti di hadapan Tuhan kan yang akan dipersoalkan itu kan ruhnya, ada. kan jasadnya. Ya udah. Kotak Kalau jasad ini namanya tempat zahirnya syiar agama. amal itu. Ya, Mana kotak amal itu? kita sholat itu tandanya orang Islam. Mana kotak amal itu? Kelihatan pada dia saat amal ibadah. Mana kotak amal? Tapi kalau dia Mana kotak amal? jasadnya ada yang sholat, ruhnya tidak sholat, ya sholat kata manusia tapi nggak sholat kata Tuhan. Apa yang sudah kau amalkan di sini, Pak? Nah, kan gitu, ya. 100.000. Cil, Jadi, sakti. ya, Buat orang miskin sangat berharga. jadi untuk
sahnya, untuk sempurna peribadatan kita harus ada zahirnya dan batinnya. Itu ya Bu ya. Ya. Nah inilah perlunya kita harus mendalami. Ya, mendalami daripada agama supaya mengerti ya lahir dan batinnya nanti.